Silakan Prof, Nah, baik, silakan. baik. Makasih Prof. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusran atas waktu dan kesempatannya diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu semua, teman-teman dari Aliansi Dosen ASN, Kemen Dikti Saintek, dan juga Bapak Ibu dosen seluruh Nusantara, teman-teman wartawan, Bapak Ibu profesor juga yang ikut hadir di sini. Oke, salam kenal. Saya Agung Nugroho. Jadi saya dari Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru. Saat ini Kota Banjarbaru menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya saya berkenan atau mendukung atas apa yang dilakukan oleh Adaksi ini karena saya juga merasakan ya, saya kebetulan saat ini ditugaskan oleh universitas sebagai kepala lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran yang juga melaksanakan pengelolaan Sirdos begitu, sehingga bisa merasakan bagaimana perjuangan teman-teman dosen muda untuk mendapatkan haknya, dan juga bagaimana teman-teman muda ini menjadi garda depan ya di kegiatan-kegiatan universitas seperti akreditasi di program studi di universitas, berbagai macam kegiatan itu menjadi garda depan, sehingga saya tahu betul ya bagaimana perjuangan dosen-dosen muda yang memang perlu didukung, dan aksi ini menurut saya adalah sebuah kekuatan ya untuk bisa menyuarakan keadilan, menyuarakan hak sebagai dosen, dan yang lebih penting Bapak Ibu adalah untuk membangun bangsa ini ya, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi di luar niat-niat kita yang lain untuk mendapatkan hak-hak para dosen, yang lebih penting menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meniatkan ini semua untuk kemajuan bangsa Indonesia ya. Karena untuk kemajuan itu juga fondasinya adalah dari pendidikan. Dan pendidikan itu roda utama, motor utamanya ada di para guru dan dosen ya. Sehingga kalau dosennya memiliki semangat tinggi, motivasi yang tinggi, berqualified, yang baik, tentu menghasilkan pendidikan dan kemajuan bangsa yang akan semakin baik begitu. Kemudian juga Bapak Ibu kebetulan sama-sama di Kalsel ya dengan Ibu Fatimah. Nah, mungkin sedikit bocoran, saya ini juga sebagai salah satu promotor beliau waktu S3 ya. Jadi saya juga harus mendukung perjuangan Bu Fatimah ini. Jadi tahu betul perjuangan beliau. Nah, kemudian juga kebetulan saya juga salah satu anggota di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI ya, yang kemarin minggu lalu Mbak Kanti Pratiwi ya juga menjadi salah satu narasumber dalam webinar kedua Adaksi begitu. Dan moga-moga hari ini bisa menambah insight baru, menambah eh, nilai-nilai baru ya untuk perjuangan teman-teman di Adaksi, dan juga bisa menjadi masukan-masukan untuk di kementerian, di lintas kementerian untuk bisa memperjuangkan Tukin ini, Bapak Ibu. Saya ada sedikit materi yang bisa kita saya sampaikan dan kita menjadi pembahasan nanti. Jadi izin untuk share ya. Semoga sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, ini saya di sini ingin menyampaikan tentang realita ya, dan sekaligus urgensi dari, kita sebut sebagai penghargaan ya yang lebih adil untuk dosen begitu. Eh, Mungkin sudah banyak dibahas baik sebagian atau secara terpisah-pisah begitu oleh di diskusi-diskusi lain atau oleh pembicara-pembicara yang lain. Barangkali ini juga saling menguatkan Bapak Ibu ya, dan saling mengingatkan dan menguatkan kembali tentang realita kita dan urgensi dari
kesejahteraan atau penghargaan yang lebih adil bagi dosen untuk kemajuan bangsa kita gitu. Nah, yang pertama adalah tentunya kita tahu bahwa kampus ini adalah rumah-rumah bagi SDM-SDM unggul Indonesia ya. Kita tahu bahwa dosen-dosen itu rata-rata diambil atau diperoleh dari mahasiswa-mahasiswa unggulan gitu, di kampus-kampusnya. Gitu. Nah, ketika profesi dosen nanti tidak menjadi profesi yang menarik, kemudian juga bukan menjadi profesi yang sering diberitakan dengan profesi yang kurang menguntungkan atau dengan honor atau pendapatan yang kecil, tentu lama-kelamaan para ya mahasiswa-mahasiswa kita yang memiliki keunggulan-unggulan itu akan enggan untuk bisa menjadi dosen, dan ini akan menjadi malapetaka ya buat kita begitu. Apalagi kalau nanti semakin mudah profesor-profesor dari luar negeri yang datang ke sini, kemudian juga banyak universitas di negeri tetangga yang semakin unggul, akhirnya banyak SDM kita akan belajar ke sana, akan bekerja di sana, dan ini menjadi bumerang buat kita, terutama ketika kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ya, di mana kita memiliki keunggulan bonus demografi yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Dan ini sangat urgent begitu ya. Jadi ya kampus harus bisa menjadi rumah yang menyenangkan, menjadi rumah yang bikin suasana yang mendukung bagi dosen untuk terus mengembangkan potensinya ya, motivasinya, kemudian karirnya dan juga prestasi-prestasinya. Kemudian yang kedua, menurut saya dosen ini juga menjadi salah satu garda depan ya kemajuan menyongsong Indonesia Emas begitu dengan SDM-nya yang unggul. Kemudian juga tadi jangan sampai dosen SDM ini akan enggan hidup di rumah sendiri dan memilih untuk kuliah dan kerja di luar negeri ya. Ini akan menjadi kerugian yang besar. Kemudian juga dosen yang kuliah di luar negeri dengan beasiswa pemerintah, LPDP dan lain sebagainya, setelah kembali ke kampus-kampus mereka yang ditugaskan, kemudian karena banyak tuntutan-tuntutan ya, tuntutan kebutuhan dan lain sebagainya, anak sekolah, cicilan rumah, cicilan mobil, kemudian juga untuk penelitian, untuk publikasi dan lain sebagainya, kemudian mereka mencari tambahan di kerjaan-kerjaan lain yang barangkali kurang mendukung keilmuannya, kurang bisa menjaga apa yang ia peroleh ketika S3, kurang bisa menjadi pengembang dari portofolio yang sudah dimiliki dan roadmap penelitian yang sudah dia rintis sejak S3. Kemudian tadi saya sampaikan di depan juga bahwasanya ini banyak dosen-dosen muda itu saat ini yang saya lihat pengalaman saya di kampus itu juga menjadi ujung tombak ya dari kegiatan-kegiatan di kampus ya, mulai kegiatan akreditasi, di prodi, kemudian sertifikasi, kemudian kegiatan-kegiatan conference ya, kemudian kegiatan pembinaan mahasiswa, sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang memiliki kemampuan untuk energi yang tinggi, kemampuan saat ini, kemampuan kerja digital yang baik, itu juga dosen-dosen muda dan kebanyakan mereka tadi belum menikmati yang sewajarnya atau yang seadilnya begitu. Dan kita tahu ya Bapak Ibu ya, ini informasi terkini jumlah dosen di yang terdaftar di PD Dikti saat ini jumlahnya ada 330.000 dari 4.400 perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia. Yang sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan ini sebetulnya ya sesuatu yang memang layak ya untuk diberikan keadilan lah begitu, diperjuangkan. Kemudian Bapak Ibu, eh, saat ini masih banyak sekali ya dosen muda yang belum mendapatkan tunjangan Sirdos ya. Ya, kita tahu bahwa Sirdos ini pun kan kalau kita lihat sejarahnya juga karena adanya tunjangan sertifikasi guru ya. Dahulu dengan sertifikasi guru, kemudian dosen juga belakangan. Kalau saya lihat-lihat ke dosen ini kok terlalu terlalu di apa ya, dianaktirikan gitu. Atau mungkin pendiam ya, karena mungkin sudah sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga kurang bersuara untuk mendapatkan hak-haknya begitu.
Nah, walaupun sudah diberikan, tapi kita tahu ya bahwa perlu waktu yang panjang untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Bisa 4 sampai 5 tahun ya yang saya lihat, dan saya di lembaga penjamin mutu di tempat saya ditugaskan itu juga didominasi oleh dosen-dosen muda, dan sebagian besar dari mereka belum menikmati sirdos begitu. Terutama karena antrian ya. Ya, selain juga persyaratannya cukup banyak. Kemudian juga perjuangan dosen-dosen muda ini kalau dibandingkan dengan dosen di ASN kementerian lain ya, katakan mereka itu harus lulus S2 ya minimal. Ya, otomatis umurnya sudah di atas 25 tahun gitu, mungkin 27 sampai 30, dan rata-rata sudah punya keluarga kecil. Dan saya seperti saya aslinya dari Solo, dari Jawa Tengah. Kemudian juga merantau, artinya kan kalau merantau ini perlu nyicil rumah gitu ya, nyicil kendaraan. Kalau tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali atau setahun 2 kali harus mudik dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu ya banyak pengeluaran yang dibutuhkan di sana. Ya sementara kalau dosen-dosen muda kalau kita lihat ya pendapatannya sekitar 3 jutaan aja ya gitu. Nah ini saya cuplik ini ada hasil survei penelitian teman-teman dari tim riset kesejahteraan dari UGM, UI, dan UNRAM tahun 2003 yang dipublish di The Conversation. Bisa kita lihat bahwa dari 1.200 responden yang umurnya 27 sampai 35 tahun, itu kita lihat bahwa 42% pendapatannya masih di bawah 3 juta ya. Kemudian yang 3 sampai 5 juta itu sekitar 30%, hanya 27,3% yang di atas 5 juta. Jadi ya sungguh miris ya gitu, dengan semacam kebutuhan saat ini yang sangat tinggi begitu. Karena dosen juga yang dihadapi adalah mahasiswa gitu. Untuk bisa menjadi dosen, tampil di depan, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi seorang yang dijadikan model buat mahasiswanya, yang dijadikan contoh teladan buat mahasiswanya, tentu harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik begitu ya. Jadi kalau ya maaf ya, dosen kemudian laptopnya baru dibuka apa namanya engselnya retak, kemudian baru dicolok dengan LCD kemudian mati, ya, itu nanti tingkat penghormatan mahasiswa, tingkat apa namanya keseganan mahasiswa kepada dosen juga akan menurun. Bagi dosen sendiri juga nilai harga dirinya, nilai kepercayaan dirinya juga akan menurun, sehingga bagaimana dia bisa memberikan model, bisa memberikan contoh, misalnya motivasi bagi mahasiswanya, sebenarnya dia juga masih berjuang dengan dirinya sendiri begitu. Nah ini hal yang sangat penting untuk menjadi dosen ya. Beda dengan ASN lain yang mungkin yang sifatnya administratif, ya hari apa kerjaannya lebih rutin, pagi sampai sore, begitu pulang sudah selesai, tidak ada tanggungan lagi. Beda dengan dosen, dia harus bisa memberikan contoh buat mahasiswanya, supaya mahasiswanya nanti bisa, paling tidak karena dia yang dilihat dalam pagi sampai sore ya di kampus adalah para dosen. Kalau dari mulai mahasiswa sudah mendapatkan role model akan menjadi seperti dia, kita jadikan contoh, ya, tentu akan menjadi motivasi ya buat mahasiswa kita untuk mengejar mimpi-mimpi mereka begitu. Nah, kalau kita terlihat bagi mahasiswa ada sesuatu yang menyedihkan, ya ini bagaimana ini ya bagi mahasiswa untuk bisa motivasi untuk belajar begitu. Kemudian juga ini juga realita ya Bapak Ibu ya. Banyak dosen kita harus menyiapkan segala macam sarana prasarana untuk kebutuhan kita untuk mengajar, itu juga rata-rata dari dana pribadi ya begitu, seperti laptop, seperti kendaraan, ada LCD, alat-alat di lab begitu ya. Sementara kalau kita lihat profesi-profesi yang lain ya, penyuluh, ya, ada beberapa uh, pegawai di kementerian lain mungkin mendapatkan kendaraan dinas, disediakan komputer, sediakan laptop sendiri begitu ya. Beda sekali dengan dosen, apalagi di kampus-kampus yang masih kecil ya, apa namanya sarana prasarana masih terbatas, ini tentu menjadi semakin sulit kondisinya begitu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi masalah jaminan sosial dan jaminan kesehatannya bagi dosen juga masih sangat kurang ya, belum jelas gitu. Beda misalkan kita punya teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan, itu jelas sekali jaminan apa namanya kesehatan, jaminan sosialnya begitu. Dapat periksa gratis di rumah sakit yang
bonafit, yang memiliki kualitas layanan yang baik, seperti itu. Kita sulit ya, kadang-kadang untuk periksa gigi aja sulit ya, bagi dosen muda yang tadi untuk kebutuhan harian aja masih masih harus berjuang berat gitu, apalagi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini penting juga untuk kita perhatikan Bapak Ibu tentang prestasi kinerja dosen ya, yang kita tuh banyak sekali ya dituntut ya. Sampai semakin dengan majunya sistem informasi saat ini, kita bisa melihat bagaimana sistem rankingan ya kinerja ya, sangat terbuka melalui Sinta dan lain sebagainya. Kita seakan-akan menjadi yang skornya rendah, yang masih jauh dari teman-teman yang lain, ini jadi semakin tertekan begitu. Bukan termotivasi, kadang juga tertekan begitu. Bagaimana saya bisa sampai ke sana begitu. Karena di jembreng ya, ditampilkan secara terbuka, siapapun bisa melihat, oh ternyata dosen itu segini ya. Itu juga kadang-kadang bisa menjadi tekanan sosial, tekanan mental ya buat para dosen. Kemudian yang lain, hal lainnya, realita yang lainnya, eh, tuntutan luaran ya, yang juga saya kira agak kurang rasional begitu ya. Misalkan contoh di BKD begitu ya. Di BKD itu diminta supaya memenuhi ada luaran penelitian ya, itu tiap semester gitu ya. Padahal kan untuk keluaran dalam bentuk publikasi artikel di jurnal itu kita tidak bisa memastikan waktunya ya. Kadang-kadang kita punya dua manuskrip gitu ya, tapi tidak semuanya bisa terbit dalam semester yang berbeda. Kadang-kadang terbitnya di semester yang sama. Sebenarnya tidak bisa dijadikan uh, luaran laporan pada PKD pada semester tertentu. Dan ini juga menjadi problematika karena kami juga merasakan kami mengelola PKD banyak sekali masalah-masalah di lapangan ketika dosen tidak bisa memenuhi karena masalah tadi, sehingga banyak komplain ini gimana supaya bisa jangan cerdasnya bisa dicairkan gitu ya. Sementara ya tidak terlalu banyak jangan cerdasnya ya. Kalau tidak sampai cair ya itu wah, memang kasihan sekali begitu. Nah, ini juga dilematis. Di sisi lain kalau kita bantu juga nanti ini sulit. Di sisi lain kita melihat kondisinya demikian. Ini juga sesuatu yang perlu dipecahkan ya, masalah-masalah seperti ini. Kemudian juga tuntutan administrasi ya, yang yang di yang di apa ya, yang ditumpukan kepada dosen begitu. Walaupun mungkin awalnya ini adalah menjadi tugasnya universitas gitu ya, fakultas. Tapi kan ujung-ujungnya nanti dosen ya, dosen di prodi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program itu ya. Ya contohnya misalkan akreditasi gitu ya. Apalagi kemarin ada IKU ya, pencapaian ada 8 IKU. Itu semuanya IKU akan sangat menekan prodi dan ujungnya adalah dosen ya. Jadi mulai apa namanya? Akreditasi internasional, kemudian eh, apa namanya yang mahasiswa kemudian magang ya dan lain sebagainya ya, itu tentu menjadi beban juga. Kemudian belum lagi yang PKM, kemudian berbagai macam kepanitiaan disnatalis, kemudian penerimaan mahasiswa baru ya, kemudian membimbing himpunan mahasiswa, kemudian juga program-program baru dari kementerian, perubahan pengembangan kurikulum, sertifikasi dan lain banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini ya harus menjadi Superman ya, kalau mau jadi dosen itu harus jadi Superman gitu. Kalau pas sedang ikut pengabdian masyarakat harus bisa jualan gitu, harus bisa bikin video, harus bisa apa namanya memastikan masyarakat sukses gitu, harus bisa merubah nasib masyarakat gitu ya. Kalau nanti kita waktu jadi ikut penelitian, kita harus bisa jadi Superman, bisa terbit artikelnya dalam waktu 2 bulan gitu ya. Scopus Q2 gitu. Kemudian penelitian selesai dalam waktu 2 bulan juga. Kemudian bisa harus nulis buku, bisa bikin paten. Kemudian bisa apa namanya bikin prototip. Kemudian kalau pas di pendidikan kita harus bisa membuat RPS yang benar, bisa menyusun dokumen kurikulum yang baik, bisa mengajar sesuai dengan RPS-nya. Kemudian bisa membuat buku ajar tiap tahun, bisa membuat modul tiap semester. Ya, nah, luar biasa gitu ya. Kemudian juga pas lagi membuat laporan pertanggungjawaban harus bikin SPD yang benar gitu ya.
bisa membuat nota yang baik, yang benar, yang tidak salah dan lain sebagainya, tahu tentang pajak dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi memang harus menjadi super talent yang luar biasa jadi dosen ini. Ya, sementara ya, tadi ya, di sisi lain tentang hak kita itu tidak banyak dibicarakan gitu ya. Yang banyak adalah kewajiban dan prasyarat, kewajiban dan prasyarat, program kewajiban prasyarat seperti itu. Nah, kemudian juga hal lainnya, dosen ini kalau kita lihat di masyarakat umum ya, itu memiliki stigma yang profesi yang kayaknya menarik ya saat ini gitu. Profesi yang kayaknya tuh enak. Yang pertama mungkin dilihatnya pendapatannya tinggi gitu. Karena sudah gelarnya doktor. Kemudian golongannya sudah 4B, 4A gitu. Kemudian beban kerjanya tuh kayaknya ringan, hanya datang ke kampus, ngajar, selesai pulang. Ya. Ngomong-ngomong dengan mahasiswa selesai gitu ya. Sehingga punya waktu luang yang fleksibel gitu. Tekanan kerjanya rendah gitu ya. Tidak ada KPI, tidak ada indikator kinerja dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau kita lihat fenomena sekarang juga banyak pejabat-pejabat pemerintah ya yang dalam tanda kutip mendekati pensiun gitu ingin jadi dosen ya karena supaya masa kerjanya lebih panjang dan lain sebagainya atau mungkin tadi dilihatnya dosen itu enak ya jadi dosen itu bisa menyalurkan aktualisasi diri yang baik bagi wadah atau wahana yang paling cocok buat mereka untuk ketemu mahasiswa gitu ya bisa memberikan menyampaikan ide-ide dia gitu ya tapi juga juga nggak sedikit ya yang ketika banyak yang overhang begitu begitu melihat situasi di dalam dosen begitu tuntutannya banyak kewajibannya banyak ada juga yang kemudian balik lagi menjadi kembali ke jabatan awalnya gitu ya misalnya di pemerintah daerah gitu saya menemui beberapa seperti itu kemudian juga ini ya kalau kita lihat Bapak Ibu banyak dosen kita ya terutama yang ibu-ibu gitu banyak yang memang bersandar pada suami ya pasangan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga dia bisa melakukan publikasi, bikin buku, melakukan penelitian, melakukan pengabdian ya tanpa kesulitan pembiayaan karena memang suaminya sangat support ya karena tadi dan bukan mungkin kalau dia biaya sendiri jadi kurang gitu tapi kan ada pasangan suaminya yang mendukung akhirnya dia bisa melaksanakan itu semua itu juga sangat banyak yang saya temui jadi ini juga suatu penghormatan ya buat para suami yang apa namanya mengikhlaskan ibu-ibunya jadi dosen padahal kalau malam juga masih Zoom masih ada ujian masih koreksi masih wah macam-macam bikin PKD dan bikin laporan penelitian bikin SPJ keuangan dan lain sebagainya ya. Ini bukan curhat ya ini saya melihat fenomena aja ya. Nanti dikiranya curhat ya ini untuk ibu-ibu sih ya pada bapak-bapak ya kan sebagian besar begitu kemudian juga kalau saya lihat dosen-dosen ini kita lihat adalah insan pembelajar ya, memang dari awalnya suka belajar dan terpola dengan belajar sehingga dia juga ingin anak-anaknya itu adalah anak-anak yang memiliki pendidikan yang bermutu. Tentu saat ini kalau ingin mendapatkan pendidikan bermutu juga biayanya tinggi. Sekolah-sekolah yang bermutu, sekolah yang baik menuntut biaya yang tinggi begitu ya. Jadi kalau kita lihat pola ini akan bagus sebetulnya. Akhirnya dosen-dosen ini menelurkan generasi-generasi yang bagus yang memiliki kualitas SDM yang baik. Tapi kalau dari sisi pendapatan masih berjuang untuk bisa mendukung komitmen menyekolahkan atau memberikan pendidikannya baik-baik anak-anaknya juga akan terganggu begitu ya. Ini juga dari penelitian teman-teman di tim kesejahteraan dosen ya dari UGM UI Unram yang dipublish di The Conversation juga kita bisa melihat bahwasanya pengeluaran ya kita lihat eh, yang pengeluarannya 3 sampai 10 juta itu hampir 50% ya dengan pendapatan yang segitu pengeluarannya cukup tinggi apalagi di kota-kota besar ya harus anaknya biaya sekolahnya tinggi kemudian ada les antar jemput kemudian kalau dua-duanya juga pulangnya sore dia harus ada pembantu ada yang jaga di rumah kemudian juga mungkin harus laundry harus kebersihan rumah makan harus beli dan lain sebagainya karena waktunya nggak ada tentu pendapatan atau pengeluaran segini juga sangat masuk akal gitu nah akhirnya apa untuk bisa mencukupi kebutuhan ini ya tentu dosen akan mencari akal karena dosen juga orang-orang pintar, orang yang hebat, ya ada aja gitu ya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu entah dengan konsultan sebagai kerja melaksanakan proyek-proyek di dinas, kemudian juga mungkin membantu
teman-teman di perusahaan, dan lain sebagainya, macam-macam. Sehingga tentunya konsentrasi terhadap tridharma akan, porsinya akan berkurang ya, mau nggak mau, karena untuk mempertahankan hidup, kemudian untuk bisa tetap di depan mahasiswa tetap bisa tampil dengan baik gitu ya. Dilihat dari laptopnya juga harus fit gitu ya, nggak mau kok di tengah jalan, kita harus bisa memberikan materi yang baik. Ya, tentunya ya harus dicukupi dengan perjuangan seperti itu. Tentunya ini akan berdampak tadi terhadap konsentrasi kita dalam melaksanakan tugas-tugas utama kita sebagai dosen. Nah, kemudian ini coba kita lihat beberapa poin yang lebih rasional ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentang BKD ya. Kita dituntut melaksanakan penilaian BKD ya, pertanggungjawaban atas beban kerja kita BKD, dan itu sebagai dasar untuk pembayaran sirdos begitu ya. Kalau BKD-nya tidak memenuhi atau TM, maka tunjangan sirdosnya tidak dibayarkan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, namanya itu adalah beban kerja dosen. Ada istilahnya beban kerja atau kinerja gitu ya. Nah, tentunya harus ada tunjangan kinerja gitu. Kalau ada penilaian kinerja harus ada tunjangan kinerja gitu ya. Karena istilah tunjangan profesi ya, sebenarnya namanya tunjangan profesi ya. Dari sirdos itu kan tunjangan profesi. Artinya profesi itu ada dokter, ada guru, ada apoteker, macam-macam. Artinya kalau kita sudah memiliki sertifikat sebagai seorang dosen dengan sertifikat pendidik ya, sudah melalui ujian dengan berbagai persyaratannya yang bisa kita penuhi, lulus ujian dan lain sebagainya, melalui evaluasi beberapa asesmen yang luar biasa rumitnya, lolos, dapat sertifikat. Nah, itulah sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk kompensasi, sebagai bentuk reward kita atas pencapaian kita sebagai seorang dosen. Dapatlah namanya tunjangan profesi ya, yang disebut sebagai sirdos gitu. Nah, seharusnya ya itu bukan tukin gitu kan, itu ya sirdos gitu. Kalau kita lihat caranya sirdos juga karena kan ada tunjangan guru itu ya, profesi guru, ada sertifikasi guru gitu kan. Kemudian dosen dapat juga. Ya. Kemudian muncullah tukin bagi asn yang lain. Jadi ya kemudian tukin itu diberikan dengan penilaian beban kerja atau penilaian kinerja gitu. Jelas, artinya kalau kerjanya sampai sekian ya dapat tukin sekian. Kalau kerjanya nggak sampai sekian dapat tukinnya dipotong. Itu jelas gitu. Nah, kalau dosen ini kan tidak ada. Kalau dapat uh, kinerjanya 100% dapatnya berapa? Atau kinerjanya 5% dapatnya berapa? Oh, nggak ada. Ya, seharusnya tunjangan kinerja ini yang harus bisa membayar itu begitu. Kemudian juga kalau kita lihat tadi kita sudah tahu semuanya bahwa sistem kompensasi yang di Indonesia ini antar kementerian sangat kurang adil begitu ya. Ada yang sangat tinggi, ada yang nggak ada gitu ya. Sesama dosen pun antar kementerian juga bisa berbeda gitu. Nah, sebetulnya ini juga membuat suasana menjadi tidak baik ya. Ada mungkin satu keluarga, satu rumah, suaminya jadi dosen di Kemendik, Kementerian Dikti Saintek gitu ya. Satunya di Kementerian Agama misalnya. Tapi gajinya ternyata pendapatannya take home pay-nya lebih tinggi istrinya gitu ya. Padahal mungkin tugas-tugasnya banyak suaminya. Dia jadi tim akreditasi, dia jadi kaprodi, dia jadi panitia ini, jadi membimbing mahasiswa ini ujian dan lain sebagainya. Ini kan jadi aneh gitu. Kemudian ya akhirnya motivasi itu tidak bisa dapat dijaga dengan baik kalau hanya mengandalkan atas nilai-nilai etika, nilai-nilai tanggung jawab ya. Namanya juga manusia ya, pasti akan ada batasnya, ada sesuatu yang akan membuat dia down gitu. Nah, ini ya perlu dijaga ya, kewajibannya pemerintah untuk bisa menjaga ini semua, bisa menjaga keadilan gitu ya. Kalau adil akan suasana akan baik, suasana akan bagus sehingga ya ujung-ujungnya kan kita pikirnya supaya suasana sistem kondisi ini seimbang, adil, saling tidak ada saling apa ya, saling iri dan lain sebagainya. Itu tugas dari pembuat kebijakan ya, membuat sistem ini harus bagaimana menciptakan ini suasana ini begitu. Kemudian juga dari sisi beban kerja ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau kita uh, bicara masalah manajemen sumber daya manusia ya, manajemen personalia, tentu kalau kita membuat namanya membuat peta jabatan itu digunakan untuk salah satunya adalah fungsinya untuk kompensasi, untuk bisa menyalurkan kompensasi yang adil. Kenapa kompensasi harus adil ya? Supaya menjaga motivasi di organisasi itu
semakin baik gitu. Kemudian juga ada motivasi untuk bisa meningkat karirnya, meningkat kompetensinya, sehingga akan dia mengejar sesuatu ada yang sesuatu yang dikejar untuk dia, untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk grow gitu ya. Tapi kalau nggak ada, ya ngapain kita sudah sekolahkan, kita sudah kasih eh, gaji pokok, kita dikasih tempat, ruang, tapi tidak dipelihara dengan suasana yang baik tadi, suasana yang memotivasi, ya sebenarnya rugi bagi pemilik pemilik SDM ini kalau membuat sistem yang seperti itu. Ya seharusnya ada peta jabatan yang jelas, ada sesuatu yang bisa memotivasi, menggugah, sehingga dia bisa terus berkompetisi, mengembangkan kompetensinya, mengembangkan potensinya, mengembangkan keahliannya, mengembangkan inovasi-inovasinya untuk bisa itu menuju ke sana. Gitu. Nah saat ini itu beban kerjanya berat, tadi banyak menjadi macam-macam tugasnya saya jelaskan di depan. Kalau pas penelitian ini, pas pengabdian begitu, pas pengajaran demikian, kemudian juga pasarnya tinggi, ya spesifiknya tinggi, harus S3, harus S2, harus ikut ini, harus macam-macam gitu ya. Tapi dengan sistem kompensasi yang saya kira belum belum relevan ya dengan beban kerja dan pasaran yang ditentukan itu. Sehingga ini tentunya menjadi PR ya untuk bisa diperbaiki suasana dan sistem seperti ini gitu. Nah, ini juga masih dari penelitian tadi tim kesejahteraan dosen UGM, UI dan UNRAM 2023. Dari tadi yang kita lihat memang sebagian besar ya belum pendapatan bulanannya belum sesuai dengan beban pekerjaan yang dia terima ya. Kemudian juga pendapatan per bulannya belum sesuai dengan kualifikasi yang dia punyai gitu ya. Dan sebagian besarnya juga dengan kualifikasi yang ada itu lebih rendah gajinya daripada di tempat-tempat lain dengan kualifikasi dan spesifikasi yang sama atau mungkin lebih rendah gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya saya lihat di database BKN itu jumlah ASN saat ini ada 4,5 juta. Jumlah dosen cuma 330 ya. Jadi jauh banget, jauh sangat kecil sekali dibandingkan jumlah ASN yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya ya kalau pemerintah komitmen ya, insya Allah ini bisa diperbaiki ya suasana dan sistem seperti ini. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah ini bagaimana pemberlakuan tukin ini menurut saya sesuatu yang mutlak ya dengan berbagai alasan. Yang pertama tadi keadilan, keadilan dengan ASN di kementerian lain. Keadilan ini supaya menciptakan suasana yang lebih baik, suasana yang memotivasi, membuat sistem kerja yang baik begitu. Kemudian juga yang kedua itu menjaga harkat dan martabat profesi dosen ya. Nah, kalau dosen ini memiliki apa namanya dari memiliki pendapatan yang baik, memiliki layanan sosial kesehatan yang baik, ya, tentu akan menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh insan-insan unggul Indonesia gitu ya. Semakin ke depan nanti banyak yang jadi dosen, banyak berjuang belajar keras jadi dosen sehingga akan menjadikan apa namanya sistem pendidikan kita semakin maju, inovasi-inovasi semakin baik dan tentu kemajuan bangsa akan tercapai di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita ini sebagai ini ya, sebagai pejuang untuk menjaga kualitas SDM ya melalui pendidikan. Kita ada di garda depan di situ. Kalau ini nggak dijaga ya nanti akan rusak, akan runtuh, akan semakin suram masa depan kita. Yang keempat, tentunya di sisi inovasi, riset, dosen juga ada di garda depan. Tentu kalau kita mendapatkan dosen bermutu, berkualitas, bersemangat, bermotivasi, ya tentu inovasi-inovasi akan semakin kuat. Ini penting sekali. Kemudian juga faktor penting ya, motivasi dalam karir dan juga dalam kontribusi ya. Semakin kita artinya diperhatikan, kita diberikan kompensasi yang layak, dengan keadilan, kita akan semakin termotivasi dan akan semakin banyak lagi untuk memberikan kontribusi ya kepada bangsa gitu. Nah, selain itu juga dari dasar hukum yang sebenarnya sudah sangat kuat ya, dari mulai PP nomor 37 tahun 2009 tentang tunjangan profesi dosen jelas, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 80 ayat 2 tentang pemberian tukin bagi SSN tidak dikecualikan dosen. Ya, kemudian juga Permendikbud nomor 49 tahun 2020 tentang ketentuan teknis pembayaran tukin di Kemdikbud ya. Ini yang tadi maksud saya yang tidak dikecualikan dosen. Kemudian ya yang terakhir Kemendikbud Ristek yang nomor 47 kemarin tentang kelas jabatan besaran tunjangan bagi dosen ya, Kemendikbud Ristek yang sudah sangat jelas begitu. Nah, tentunya ya sebetulnya ya sangat mutlak ini untuk
direalisasikan dengan berbagai macam pertimbangan ini ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai barangkali apa ya, gambaran-gambaran ya mungkin sudah ada di kepala Bapak Ibu, mungkin belum terangkum saja, ini coba saya rangkum untuk semakin tadi merajut kekuatan, untuk semakin memberikan dorongan ya, sebenarnya dukungan kepada kementerian bisa memperjuangkan ini semua. Sebetulnya ini juga bukan masalah kepentingan dosen di satu sisi atau sepihak, tapi sebetulnya adalah bagaimana kita membangun bangsa ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dimulai dari hal-hal seperti ini. Demikian, makasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang informasi yang mungkin salah atau tidak akurat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan kesempatan dan materi yang telah disampaikan. Ya, saya mungkin tidak terlalu banyak apa yang saya simpulkan. Ya, beliau Prof tadi telah menjelaskan bagaimana rasionalisasi ya dan realitas penghargaan yang selama ini kita dapatkan sebagai dosen ya di tengah tuntutan kerja kita yang kompleks ya, seabrek-abrek ya, dengan realitas kerja yang seperti itu tidak berbanding lurus ya dengan kompensasi yang telah kita dapatkan ya, karena tanggung jawab dan beban kerja dengan Tridharma itu ya beliau tadi sudah paparkan.